Cinta dalam bayangan. Pernahkah kamu merasa seolah cinta yang hilang kembali menghantui setiap langkahmu? Seperti bayangan yang tak pernah pergi, meskipun waktu terus berjalan. Dalam kisah ini, Farah, seorang janda yang berjuang untuk sembuh dari luka perceraiannya, mendapati dirinya jatuh cinta lagi pada seorang pria yang mengingatkan pada suaminya yang telah meninggal. Cinta baru atau hanya bayangan masa lalu? Ikuti perjalanan emosional Farah dalam mencari arti cinta yang sejati, yang datang dengan cara yang tak terduga. Hai, Janda Elit. Selamat datang kembali di channel yang selalu memberi inspirasi dan cerita kehidupan yang penuh warna. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah penuh emosi tentang cinta yang tak terduga. Sebuah cerita tentang bagaimana hati seorang wanita yang sudah lama ditinggalkan, tiba-tiba terbangun kembali oleh bayang-bayang cinta yang sudah pergi. Ini adalah cerita tentang Farah, seorang janda yang belajar untuk mencintai lagi, meski rasa itu datang dari seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Siap-siap merasakan cinta yang tak kenal batas. Yah! Kehilangan yang menghantui. Farah duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi, menatap foto pernikahannya yang sudah pudar. Setiap kali matanya tertuju pada gambar itu, hatinya terasa sesak. Arman, suaminya yang dulu penuh dengan janji dan harapan, kini hanya tinggal kenangan. Perceraian mereka 2 tahun yang lalu masih membekas di hatinya, meskipun waktu telah berlalu. Arman meninggalkan banyak luka, bukan hanya karena perceraiannya, tetapi juga karena rahasia-rahasia yang tak pernah terungkap. Mereka bertahan bersama meskipun retakan itu semakin nyata. Namun pada akhirnya, Arman memutuskan untuk pergi, meninggalkan Farah dengan banyak tanda tanya dan rasa sakit yang dalam. Setiap pagi, Farah berusaha mengumpulkan potongan-potongan hidupnya yang hancur. Pekerjaan di perusahaan desain grafis menjadi pelarian yang ia pilih untuk mengalihkan pikirannya dari kenyataan yang begitu pahit. Namun, meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu, bayangan Arman selalu muncul di tempat-tempat tak terduga. Kadang dalam suara tertawa yang mirip, kadang dalam gerakan tubuh seorang pria yang ia temui di jalan. Farah ingin melupakan, namun kenangan itu terus menghantui, seperti hantu yang tak bisa ia usir. Di malam hari, saat ia terbaring di tempat tidur, rasa kesepian seringkali menyergapnya. Ia merindukan kehadiran Arman, meskipun ia tahu dengan pasti bahwa perasaan itu tak lagi memiliki tempat. Dan setiap kali Farah terjaga dari tidurnya, ada sesuatu yang aneh. Sebuah sensasi yang membuatnya merasa Arman masih ada di dekatnya. Seperti sebuah bisikan lembut di telinganya, atau sekadar bayangan samar yang hadir dalam mimpinya. Farah merasa terjebak dalam dunia yang antara nyata dan mimpi. Ia bertanya-tanya, apakah ini berarti ia belum benar-benar melepaskan Arman? Apakah hatinya masih terikat pada cinta yang sudah lama mati? Pertemuan tak terduga. Hari itu, Farah menerima undangan reuni dari teman-teman lamanya di universitas. Meskipun awalnya ragu dan cemas, ia akhirnya memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Hanya dengan harapan bisa melupakan sejenak kesedihan yang menghantuinya. Farah mengenakan gaun biru sederhana, terlihat anggun meskipun sedikit canggung. Saat ia melangkah masuk ruangan, suara tawa dan percakapan hangat mengalir di udara, namun hatinya tetap terasa kosong. Teman-teman lamanya sudah sangat berubah. Beberapa sudah menikah dan memiliki anak, sementara Farah masih terperangkap dalam masa lalu yang belum bisa ia lepaskan. Saat berbicara dengan beberapa teman lama, Farah merasakan kesendirian yang mendalam. Namun, tiba-tiba matanya tertuju pada seorang pria yang duduk di sudut ruangan. Pria itu tampak mengenakan jas hitam yang elegan, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya sangat mirip dengan Arman. Farah merasa dunia berputar sejenak. Detak jantungnya mulai meningkat, dan ia hampir tak bisa mengalihkan pandangan. Pria itu, yang tampak tak mengenalnya, tersenyum ramah kepada Farah. Farah merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari senyum itu, sebuah senyum yang dulu sering ia lihat, senyum Arman. Dengan sedikit kebingungannya, Farah berusaha mendekat, walaupun hati kecilnya berbisik untuk pergi. Pria itu berdiri, memperkenalkan dirinya dengan nama Rino. "Hai, aku Rino. Senang bisa bertemu denganmu, Farah," katanya dengan suara dalam yang menenangkan. Farah terpaku sejenak, mencoba mencari tahu apakah ia hanya berhalusinasi. Namun,
Tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan aneh ini. Rino tidak mengenalnya, dan ia tak pernah tahu bahwa Farah adalah istri dari seseorang yang sangat mirip dengannya. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang masa depan, dan kenangan masa lalu yang tampaknya begitu jauh. Namun semakin lama Farah berbicara dengannya, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Rino seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam dirinya, seperti ia sudah mengenalnya bertahun-tahun lamanya. Ada sesuatu di dalam diri Rino yang memancarkan kenyamanan yang membuat Farah terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap gerakan Rino, cara dia tertawa, bahkan cara dia berbicara, mengingatkan Farah pada Arman. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ada jarak, seperti dua dunia yang berbeda. Rino bukanlah Arman. Tetapi kenapa hatinya tetap berdegup begitu kencang setiap kali dia mendekat? Farah merasa bingung dan takut akan perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanya ilusi, ataukah ia benar-benar sedang jatuh cinta pada seseorang yang begitu mirip dengan suaminya yang telah tiada? Cinta dalam bayangan. Semakin sering Farah bertemu dengan Rino, semakin dalam perasaan yang ia rasakan. Mereka bertukar pesan, sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, dan mulai mengenal lebih dekat satu sama lain. Namun, setiap kali Farah merasa dirinya mulai membuka hati, ada rasa bersalah yang menggelayuti. Rino adalah pria yang baik, perhatian, dan penuh pengertian. Tetapi setiap kali ia tersenyum, ada sesuatu yang membuat Farah merasa seperti ia sedang melihat Arman dalam diri Rino. Senyum itu, tatapan itu, semuanya membuatnya bingung dan ragu. Di suatu malam, setelah makan malam yang tenang di sebuah kafe, Farah merasa hatinya semakin berat. Suara tawa Rino, percakapan mereka yang hangat, terasa semakin menyentuh jiwanya. Tapi di dalam hatinya, ada pertanyaan yang terus membayangi. Apakah aku jatuh cinta pada Rino, atau hanya merindukan Arman? Farah tak bisa menjawabnya. Meskipun ia tahu betul bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Pada malam itu, setelah berjalan bersama di trotoar yang sepi, Rino berhenti di depan rumah Farah dan menatapnya dengan serius. Ada sesuatu dalam matanya yang berbeda malam itu. Farah, katanya pelan, aku tahu ini mungkin akan terdengar aneh, tapi aku merasa ada ikatan yang kuat antara kita. Aku merasa seolah-olah aku sudah mengenalmu sejak lama, meskipun baru beberapa waktu ini kita benar-benar berbicara. Farah terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin sekali mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Ia takut. Takut jika ia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, Rino akan pergi. Takut bahwa ia hanya memandang Rino sebagai pengganti Arman, meskipun ia tahu ia tidak boleh terus-terusan mengaitkan pria itu dengan suaminya yang telah tiada. Aku tidak ingin menggantikan siapapun, Farah, lanjut Rino, seolah-olah membaca kegelisahan di dalam hatinya. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, dan memberikan yang terbaik untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Jika kamu membiarkan aku akan berjuang untuk hatimu. Farah merasa cairan hangat menggenang di matanya. Ia menunduk, mencoba mengendalikan emosinya. Rino benar, ia tak pernah ingin menggantikan Arman. Tetapi di satu sisi, ia juga merasa bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam kenangan yang memenjarakan hatinya. Jika Rino benar-benar ingin bersama, jika ia benar-benar ingin membuka ruang di hati Farah, maka Farah harus bisa melepaskan masa lalunya dan memberi kesempatan untuk mencintai lagi. Mungkin aku butuh waktu, Rino, akhirnya Farah berkata, suaranya serak. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mencintai lagi, atau jika perasaan ini adalah perasaan yang benar. Rino tersenyum lembut. Aku mengerti, Farah. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini, menunggumu untuk membuka hatimu. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melihatmu bahagia. Farah menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seolah ada secercah harapan di dalam dirinya. Bukan hanya untuk cinta baru, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu perasaan ini mungkin belum sempurna, dan banyak hal yang harus ia pertimbangkan, tetapi ada satu hal yang pasti, cinta itu bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga soal keberanian untuk membuka hati pada apa yang ada di depan. Di malam itu, dengan Rino di sisinya, Farah merasakan sesuatu yang selama ini ia lupakan. Kehangatan, harapan,
dan mungkin cinta yang baru. Konflik hati. Semakin hari, Farah merasa terombang-ambing antara perasaan yang ia miliki untuk Rino dan bayang-bayang Arman yang tak pernah benar-benar pergi. Rino adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Namun entah mengapa setiap kali ia merasa sedikit lebih dekat dengan pria itu, hati Farah selalu dipenuhi dengan perasaan bersalah yang menghantuinya. Apakah ini benar-benar cinta? Farah terus bertanya pada dirinya sendiri. Ataukah aku hanya mencoba menggantikan kehilangan yang begitu besar dalam hidupku? Hubungan mereka semakin dekat. Namun Farah merasakan ada jurang yang dalam antara dirinya dan Rino. Setiap sentuhan lembut, setiap kata manis yang diucapkan Rino, selalu mengingatkannya pada Arman, tentang segala hal yang telah hilang. Ketika Rino memeluknya dengan penuh kasih sayang, Farah merasa hangat dan aman, tetapi di saat yang sama, ada rasa kekosongan yang tiba-tiba datang. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang belum bisa melepaskan Arman, yang masih bersembunyi di balik kenangan lama yang tidak bisa ia buang. Di suatu sore yang cerah, Farah memutuskan untuk bertemu dengan Rino di sebuah taman kota. Mereka duduk di bangku panjang, menikmati senja yang perlahan menutupi langit dengan warna jingga yang indah. Namun, meskipun suasana begitu tenang, hati Farah penuh dengan kegelisahan. Rino berbicara dengan penuh semangat tentang rencana masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa bersama, berusaha menciptakan kenangan indah bersama, namun Farah merasa berat. Setiap kata Rino terasa seperti beban yang menekan dadanya. Farah tahu bahwa ia harus jujur dengan dirinya sendiri, tetapi ia takut jika ia mengungkapkan perasaannya, Rino akan pergi, atau bahkan lebih buruk, Rino akan merasa ditinggalkan oleh bayang-bayang seorang pria yang sudah tidak ada lagi. Aku merasa seolah-olah aku mengenalmu lebih lama. Farah, kata Rino dengan nada lembut. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin berjuang untukmu. Tetapi jika kamu merasa ragu, aku akan menunggumu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tentu saja, kata-kata Rino terdengar begitu tulus dan menenangkan. Tetapi bagi Farah, mereka juga menambah beban dalam hatinya. Bagaimana ia bisa melanjutkan hubungan ini jika hatinya masih tersangkut pada kenangan yang sudah lama berlalu? Bagaimana ia bisa sepenuhnya mencintai Rino? Jika perasaan terhadap Arman masih menguasai pikirannya? Farah merasakan air mata menggenang di matanya. Dan ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya yang semakin kacau. Rino menatapnya dengan penuh perhatian, lalu perlahan menggenggam tangannya. Farah, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggu, dan aku tidak akan memaksamu. Tetapi, aku juga ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Farah menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seolah terjebak dalam dilema yang tak bisa ia selesaikan. Di satu sisi, ia merasa Rino adalah orang yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, perasaan terhadap Arman, yang entah kenapa masih begitu kuat, menghalangi jalannya menuju kebahagiaan yang baru. Farah merasa seperti wanita yang dibebani oleh dua dunia. Satu dunia yang sudah ia tinggalkan, dan satu dunia yang ia coba raih, namun selalu terhalang oleh kenangan. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh perasaan, Farah pulang dengan hati yang semakin berat. Ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Keputusan harus diambil. Tetapi untuk pertama kalinya, Farah merasa takut akan dirinya sendiri. Apakah ia berani melepaskan masa lalu? Apakah ia cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa cinta bisa datang lagi dalam bentuk yang berbeda? Di dalam kamarnya, saat Farah duduk di tepi ranjang, perasaan cemas melanda. Bagaimana ia bisa mencintai Rino sepenuhnya tanpa merusak kenangan yang sudah terpatri dalam jiwanya? Farah memejamkan mata, berdoa agar hatinya memberikan petunjuk, dan akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Cinta itu bukan tentang menggantikan yang hilang, tetapi tentang menerima yang baru. Namun, untuk itu, Farah harus belajar melepaskan, meskipun itu terasa sangat sulit. Dengan pikiran yang penuh pertanyaan, Farah tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Tetapi jika ia ingin melangkah maju, ia harus berani menghadapi ketakutannya dan membuka hati untuk cinta yang baru. Menerima cinta baru. Hari-hari berlalu, dan Farah merasa semakin tertekan dengan perasaannya. Konflik batinnya semakin tajam, seolah-olah ia sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia telah lama cukup menderita dengan kehilangan Arman, dan kini saatnya untuk bergerak maju. Namun, di sisi lain, bayang-bayang masa lalu terus menghalanginya untuk membuka hati sepenuhnya pada Rino.
Farah tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyangkalan. Tidak bisa terus menghindari kenyataan bahwa ia juga berhak merasakan cinta dan kebahagiaan yang baru. Suatu sore yang tenang, saat Farah duduk di balkon rumahnya, angin semilir menerpa wajahnya, mengingatkan pada masa lalu yang penuh kenangan indah bersama Arman. Namun, kali ini, rasa sakit yang dulu menghantui hatinya tidak begitu tajam lagi. Farah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa mencintai lagi, tanpa harus melupakan Arman, tetapi dengan memberi ruang bagi cinta yang baru untuk tumbuh. Pada malam itu, Farah memutuskan untuk bertemu dengan Rino. Hatinya terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai sedikit terangkat. Ia tidak tahu apakah ini adalah langkah yang tepat, tetapi ia merasa ini adalah langkah yang perlu diambil. Farah ingin merasakan kebahagiaan lagi, dan ia sadar bahwa kebahagiaan itu tidak akan datang jika ia terus menahan diri dari cinta yang hadir di depannya. Saat Farah tiba di taman tempat mereka biasa bertemu, Rino sudah menunggu, duduk di bangku panjang, tersenyum lembut saat melihatnya. Farah mendekat, dan tanpa kata-kata, Rino membuka pelukannya. Tanpa ragu, Farah merespons, membiarkan dirinya dipeluk erat oleh Rino, merasa kehangatannya menenangkan jiwanya. Ia merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sejak Arman pergi. Ini bukan pengganti, tetapi sebuah awal yang baru. Rino, suara Farah terdengar lirih, hampir berbisik. Aku tidak bisa lagi hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Aku tahu aku belum sepenuhnya siap, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba membuka hatiku untukmu, mencoba merasakan cinta lagi, walaupun itu tidak akan mudah. Rino menarik Farah lebih dekat, menatap matanya dengan penuh kasih sayang. Aku tahu, Farah. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk melupakan siapapun, karena kamu tidak perlu melakukannya. Yang penting adalah kamu memberi dirimu kesempatan untuk bahagia. Aku di sini, dan aku siap menunggumu. Tidak ada tekanan. Hanya cinta, dan waktu yang kita butuhkan. Farah tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa yakin bahwa ia membuat keputusan yang benar. Ia tidak perlu memilih antara Arman dan Rino, karena cinta itu tidak tentang pengganti. Cinta adalah perjalanan yang terus berkembang, dan Farah mulai memahami bahwa ia bisa mencintai dua hal, kenangan akan Arman yang indah, dan cinta yang sedang tumbuh bersama Rino. Malam itu, mereka berjalan berdua di bawah cahaya bulan, berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan. Farah merasa dirinya perlahan terbuka kembali, merasakan kebahagiaan yang ia kira sudah hilang selamanya. Mungkin cinta datang dalam berbagai bentuk, kadang dengan cara yang tidak terduga, kadang dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Tetapi cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang menerima diri kita sendiri dan orang lain apa adanya, dengan segala luka dan kenangan yang tersisa. Dengan langkah yang lebih mantap, Farah melangkah maju, memberi ruang bagi Rino untuk menjadi bagian dari hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi untuk pertama kalinya, Farah merasa siap untuk menjalani kehidupan ini bersama seseorang yang baru, tanpa melupakan cinta yang pernah ada. Di dalam hatinya, Farah tahu satu hal, cinta itu tak mengenal batas waktu dan tempat. Cinta itu adalah tentang memberi, menerima, dan berani melangkah ke depan, meskipun kita tak tahu apa yang akan datang. Dan kali ini, Farah siap untuk membuka hatinya sepenuhnya, untuk mencintai dengan sepenuh jiwa, tanpa lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu. Janda Elit, terima kasih sudah menemani perjalanan Farah dalam mencari cinta yang sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita pernah terluka, hidup tetap memberi kita kesempatan untuk mencintai lagi. Kadang, cinta itu datang dengan cara yang tak terduga, dalam bentuk yang berbeda, dan mungkin, dalam waktu yang kita rasa belum siap. Namun, jangan pernah takut untuk membuka hati, karena cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Ingatlah, janda elit, bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada masa lalu, tetapi pada keberanian kita untuk mencintai dan menerima hidup kita apa adanya. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahmu menuju kebahagiaan yang baru. Semoga kisah Farah bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setelah hujan, pelangi pasti akan datang. Semoga kalian semua yang menonton, diberi kekuatan untuk menyembuhkan luka, dan diberkahi dengan cinta yang tulus dan sejati. Percayalah, kebahagiaan itu layak diperjuangkan,
Dan kalian pantas untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan cinta dan kedamaian dalam hidup. Salam hangat dari Janda Elite.